Adam hidup di bumi hingga usia 930 tahun, saat keturunannya telah mencapai sekitar 40.000. Adam mewasiatkan pimpinan bangsa manusia pada Syith. Allah mengangkat Syith menjadi Rasul dan mengajarkan peredaran waktu siang dan malam, agar Syith mendirikan ibadah pada tiap waktu tersebut. Dan Nabi Syith inilah yang akhirnya menurunkan garis keturunan sampai ke Nabi Idris. Ibnu Arabi menuturkan dalam tarikhnya, menurut filosof Yunani, Idris dikenal dengan sebutan Toris Magistis. Dari nama ini, kemungkinan orang Arab menyerap alonimnya saja menjadi Idris. Pada kisaran pertengahan milenium ke-5 sebelum Masehi, Idris diutus dengan membawa risalah kenabian, sekaligus mengajarkan ilmu pengetahuan pada bangsa manusia yang masih terkukung di zaman Nirleka, hidup berpindah-pindah dari gua ke gua dengan pakaian kulit domba yang melekat di badan. Di zamannya, Idris adalah pionir pengetahuan. Sejarawan Muslim mempercayai Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena, orang pertama yang mengenalkan pengajaran secara metodik. Idris rajin mengobservasi perbintangan dan mengembangkan ilmu astronomis yang oleh ahli nujum disimpangkan dalam ilmu horoskop dan astrologi, serta banyak dimanfaatkan oleh penyihir-penyihir pada zamannya yang berguru pada Harut Marut. Melalui pengajarannya membuat api, Idris telah mengajarkan dasar paling sederhana aspek reaksi kimiawi. Selain itu, ia juga seorang ahli pengobatan, orang pertama yang menggunakan jarum tangan dan menenun pakaian dari kapas, orang yang mengenalkan pemakaian timbangan, takaran, dan membuat pedang untuk memerangi Bani Qabil. Konon, Idris juga telah menangkap isyarat melalui tanda langit akan datangnya banjir hebat. Untuk itu, ia memerintahkan untuk membangun piramid dalam bentuk limas untuk melindungi kitab-kitab ilmu, membuat sketsa alat-alat pertanian dan inskripsi kerja pencaharian pada batu-batu gunung agar peradaban yang dicapai bisa diteruskan. Selama hidupnya, Idris berkelana. Ia berpindah-pindah ke berbagai tempat untuk berdakwah dan mengenalkan ilmu pengetahuan. Di usianya yang ke-65 tahun, Idris dikaruniai anak, Mutawaslih. Setelah Mutawaslih berusia 300 tahun, ia menggantikan Idris yang diangkat ke langit. Kisah diangkatnya Idris ke langit diabadikan dalam Al-Quran. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Pernah Rasulullah bercerita tentang Nabi Idris, yang ketika amal manusia dinaikkan, amal Idris sebanding dengan amal seluruh keturunan Nabi Adam. Hal ini membuat malaikat maut ingin berkawan dengannya. Malaikat maut turun ke bumi dalam rupa manusia agar Idris tidak mengenalinya. Layaknya seorang umat, malaikat maut pun selalu sendiko dauh dan menjadi pengikut setia Nabi Idris. Setelah beberapa hari bersama, Nabi Idris pun merasa janggal dengan umatnya yang satu ini karena tidak pernah menerima ajakan makan dari Nabi Idris. Malaikat maut pun berterus terang kepada Nabi Idris bahwa dirinya adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia agar bisa dekat dengan Nabi Idris. Untuk meyakinkannya, Nabi Idris menghaturkan beberapa permintaan. Yang pertama, Nabi Idris ingin merasakan mati. Malaikat maut menurutinya dan Nabi Idris pun merasakan mati. Setelah dihidupkan kembali, Nabi Idris berkata, "Benar-benar pedih dan lebih pedih dari kabar yang aku terima." Permintaan kedua Nabi Idris adalah ingin dipertontonkan neraka, dan ketika hajatnya terkabul, Nabi Idris pingsan saat melihat neraka. Setelah bangun, Nabi Idris menghaturkan permintaannya yang ketiga. Beliau ingin masuk surga. Pintu surga segera dibuka. Idris meloncat masuk. Ia menyaksikan sesuatu yang belum pernah ia saksikan sebelumnya, lalu berkeliling ke taman surga. Beberapa saat kemudian, malaikat maut memanggil Idris, "Kembalilah bersamaku dan mari kita keluar." Mendengar kawannya memanggil, Idris bergegas menghampiri salah satu pohon besar. Ia merangkulnya erat-erat seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan keluar, melainkan Allah sendiri yang mengeluarkanku." "Ini belum waktunya," bujuk malaikat maut. Allah mengutus malaikat untuk menjadi penengah antara keduanya. Malaikat maut menceritakan kronologinya kepada malaikat penengah. Setelah selesai, malaikat penengah beralih memandang Idris. "Apa yang akan kau katakan, wahai Idris?" Idris menjawab diplomatis, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan tak seorang pun dari kalian kecuali mendatangi neraka. Dua hal ini telah aku alami." Dalam ayat lain, Allah berfirman, "Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya." Jadi, aku tidak akan dikeluarkan dari surga sampai Allah sendiri yang mengeluarkanku. Tiba-tiba terdengar seruan, "Atas izinku, ia bisa masuk. Atas izinku, ia berbuat. Biarkan dia di surga." Malaikat maut bergegas meninggalkan Idris yang tinggal di surga. Ia tinggal di surga hingga kini dan sampai akhir zaman. Khalidina fiha abada.